Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas trigonometri bersama Matswitch, Pola Telam Banua, rahasia mudah memahami sinus, kosinus, dan tangen. Nggak perlu hafalan ribet. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian perbandingan trigonometri. 2. Menggunakan identitas dasar trigonometri. 3. Menentukan nilai trigonometri sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. 4. Menerapkan konsep trigonometri pada kehidupan sehari-hari. A. Pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonon berarti segitiga dan metron berarti pengukuran. Jadi, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku di samping, maka dari siku-siku ini kita dapat buat perbandingan, rumus, dan jembatan keledai. Sinus disingkat sin, dirumuskan sisi depan per sisi miring. Jembatan keledainya sin demi. Kosinus disingkat cos, dirumuskan sisi miring, sisi samping per sisi miring. Jembatan keledainya cos sami. Tangen disingkat tan, dirumuskan sisi depan per sisi samping. Jembatan keledainya tan desa. B. Rumus identitas dasar. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Perhatikan segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, sudut 30 derajat 60 derajat, dan sudut 37 derajat 53 derajat, di mana panjang sisi depan 1, sisi samping 1, dan sisi miring akar 2. Untuk sudut 30 derajat 60 derajat, sisi depan 1, sisi samping akar 3, dan sisi miring 2. Untuk sudut 37 derajat 53 derajat, sisi depan 3, sisi samping 4, dan sisi miringnya 5. Tabel nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Sinus 0 derajat hasilnya 0. Sinus 30 derajat setengah. Sinus 37 derajat
nilai pendekatannya 3/5. Sinus 45 derajat setengah akar 2. Sinus 53 derajat, nilai pendekatannya 4/5. Sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Nilai sinus 90 derajat adalah 1. Ingat, sinus adalah sisi depan per sisi miring. Cos 0 derajat 1. Cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 37 derajat, nilai pendekatannya 4/5. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 53 derajat, nilai pendekatannya 3/5. Cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Ingat, cos sisi depan per sisi samping. Tangen 0 derajat, 0. Tangen 30 derajat, sepertiga akar 3. Tangen 37 derajat, nilai pendekatannya 3/4. Tangen 45 derajat 1. Tangen 53 derajat, nilai pendekatannya 4/3. Tangen 60 derajat akar 3. Dan tangen 90 derajat tak terdefinisi. Ingat, tangen adalah sisi depan per sisi samping. Soal 1, hitunglah nilai sinus 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikurang tangen 45 derajat. Nah, sesuai dengan tabel istimewa tadi, maka dapat kita jawab sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Ingat, sisi depan per sisi miring. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Cos sisi samping per sisi miring. Tangen 45 derajat sama dengan 1. Sisi depan per sisi samping. Jadi sinus 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikurang tangen 45 derajat. Kita substitusi sinus 30 setengah ditambah cos 60 setengah dikurang tangen 45, 1. Setengah tambah setengah, 1 dikurang 1. 1 dikurang 1, 0. Sehingga sinus 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikurang tangen 45 derajat, itu hasilnya 0. Soal nomor 2. Diketahui
sin A sama dengan 3/5. Dan sudut A adalah sudut lancip. Tentukan nilai cos A dan tangen A. Jawab. Sinus A sisi depan per sisi miring. Maka dari soal sin A itu adalah 3/5. Dari sini sisi depan kita dapat 3 dan sisi miringnya 5. Nah, untuk mencari sisi samping, gunakan teorema Pythagoras. Nah, sisi samping kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Nah, sama dengan sisi miring kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang sisi depan kuadrat berarti sisi depan 3 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat 9. 25 dikurang 9 16. Nah, sisi samping sama dengan akar kuadrat dari 16. Sehingga sisi samping sama dengan 4. Kita sekarang tentukan cos A. Jadi cos A sama dengan sisi samping per sisi miring. Nah, sisi samping adalah 4 per sisi miring 5. Jadi cos A-nya kita dapat 4/5. Tangen A sisi depan per sisi samping. Berarti sisi depannya 3 dan sisi sampingnya 4. Jadi tangen A 3/4. Soal nomor 3. Seorang anak melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak anak ke tiang bendera adalah 10 meter dan tinggi mata anak ke tanah adalah 1 meter. Berapa tinggi tiang bendera tersebut?
Nah, ilustrasinya ini objeknya inilah observer, mata pengamat, disinilah anak berada. Nah, disinilah bendera itu ada. Nah, inilah benderanya. Disinilah ada anak. Ini matanya. Nah, ini sudutnya 45 derajat. Nah, tinggi anak dari tanah, ini tanah, tinggi anak ini 1 meter. Nah, berapakah tinggi tiang bendera? Tentu nanti 1 meter ditambah tinggi seluruhnya, karena ikut ketinggian si anak. Nah, jarak anak ke tiang itu sama dengan alas, sama dengan 10 meter. Nah, tentu ini nanti dalam bahasa jembatan keledai berarti sisi samping ya. Nah, sudut elevasi kita simbolkan theta sama dengan 45 derajat. Tinggi mata anak satu meter. Nah, yang tadi ditanya tinggi tiang bendera. Ini yang ditanya. Nah, untuk menjawab ini gunakan rumus dasar trigonometri, yaitu tangen theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, tangen di mana theta tadi 45 derajat sama dengan sisi depan, berarti yang ini tinggi bendera dari mata pengamat ditambah tinggi mata pengamat, dalam hal ini anak. Nah, misalkan tingginya H dikurang 1 per sisi sampingnya sama artinya alas 10 meter. Nah, ingat tangen 45 derajat sebagaimana beristimewa tadi nilainya 1. Jadi 1 sama dengan H dikurang 1 per 10. Nah, kedua ruas kalikan 10 kali 10 kali 1 jadi 10 sama dengan H dikurang 1 kali 10 ini habis bagi 10-nya sehingga H sama dengan 10 tambah 1 jadi H 11. Jadi tinggi tiang bendera adalah 11 meter.
Soal nomor 4. Ini mengukur ketinggian pohon. Seorang pengamat berdiri 15 meter dari pangkal sebuah pohon. Ia menggunakan klinometer untuk mengukur sudut elevasi. Sudut pandang ke puncak pohon dan didapatkan sudut sebesar 30 derajat. Jika tinggi pengamat dari mata ke tanah adalah 1,6 meter. Berapakah perkiraan tinggi pohon tersebut? Nah, untuk menjawab ini, bayangkan situasi ini membentuk segitiga siku-siku. Bayangkan membentuk segitiga siku-siku, di mana sisi dekat adalah jarak horizontal dari pengamat ke pohon. Jadi sisi dekatnya ada 15 meter. Sudut elevasinya, kita misalkan theta, adalah 30 derajat. Sisi depan adalah tinggi pohon yang diukur dari garis pandang mata pengamat. Sebutkan dia H kecil. Tinggi total pohon simbolkan H besar adalah sisi depan, artinya tinggi pohon yang diukur dari garis pandang mata pengamat ditambah tinggi pengamat, di mana tadi tinggi pengamat 1,6 meter. Nah, ilustrasinya ini segitiga siku-siku. Nah, ini sudut elevasi yang 30 derajat. Nah, inilah pohon itu, ini disinilah pengamat. Iya, tentu ini pohonnya. Nah, tentu nanti ini tinggi pohon tentu kita misalkan tadi H dari mata pengamat berarti ditambah tinggi pengamat. Ini 1,6 meter. Perhitungan tinggi bagian pohon atau sisi depan, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri tangen karena melibatkan sisi depan dan sisi dekat dari sudut yang diketahui. Jadi, tangen theta sama dengan sisi depan per sisi dekat. Nah, tangen tetanya 30 derajat sama dengan sisi depan
H kecil per sisi dekat adalah 15. Nah, ingat tangen 30 derajat itu merupakan sudut istimewa seperakar 3. Nah, dengan demikian tangen 30 derajat 1/akar 3 sama dengan H per 15. Nah, yang ditanya H. Jadi hanya sama dengan 15 per akar 3. Tinggi total pohon adalah tinggi hasil pengukuran ditambah tinggi pengamat. Nah, besar sama dengan H ditambah tinggi pengamat. Berarti hanya 15 per akar 3 ditambah tinggi pengamat 1,6 meter. Jadi tinggi total pohon adalah 15 per akar 3 ditambah 1,6 meter. Soal nomor 5. Menghitung diagonal ruangan. Sebuah ruangan berbentuk kubus dengan panjang sisi 4 meter. Hitunglah jarak terpendek dari salah satu sudut lantai ke sudut atap yang berseberangan dalam kurung diagonal ruang. Kemudian tentukan nilai sin alfa, di mana alfa sudut yang dibentuk oleh diagonal ruang dengan lantai ruangan. Nah, jawab. Permasalahan ini melibatkan 2 langkah. Pertama, menghitung diagonal ruang. Diagonal ruang. Menghitung diagonal ruang, disingkat D ruang. Dan permasalahan kedua, menentukan nilai sinus alfa. Sin alfa. Dengan membuat segitiga siku-siku yang melibatkan diagonal ruang. Diagonal lantai misalnya AC adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku di lantai. Misalnya segitiga BC. Panjang sisi kubus 4 meter. Nah, ibaratnya lantainya ini kubus. Berarti ini lantainya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalnya AC, diagonal AC, diagonal lantai adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku di lantai. Misalnya dia BC, di sini dia
Ini yang siku-siku BC dengan panjang sisi kubus 4 meter. Jadi ini 4 meter. Maka diagonal lantai kuadrat, kita pakai rumus Pitagoras, sama dengan sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Artinya AB ditambah BC. Nah, sama dengan sisinya 4 kuadrat ditambah sisinya 4 kuadrat. Jadi 4 kuadrat 16 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, 16 tambah 16, 32. Jadi diagonal lantainya sama dengan akar dari 32. Sama dengan sama-sama diakarkan jadi 4 akar 2 meter. Diagonal ruang misalnya AG. Nah, ini A ke G, diagonal ruang A ke G. Adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku yang dibentuk oleh diagonal lantai AC. Yang ini dia, diagonal lantai AC. Sisi vertikal kubus CG, C ke G, dan diagonal ruang AG, A ke G, itu sendiri. Jadi, diagonal ruang kuadrat sama dengan diagonal lantai kuadrat ditambah sisi kuadrat. Nah, sama dengan diagonal lantai kuadrat, berarti diagonal lantai tadi 4 akar 2 kuadrat ditambah sisinya 4 kuadrat. Jadi 4 akar 2 kuadrat 32 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi 32 tambah 16 48. Jadi diagonal ruang sama dengan akar 48. Itu sama dengan 4 akar 3 meter. Sudut alfa adalah sudut yang dibentuk oleh diagonal ruang AG. Diagonal ruang AG, inilah alfa itu di dalam alfa, dengan lantai AC dalam segitiga siku-siku. Sisi depan CG sama dengan S sama dengan 4 meter. Sisi miring AG, sisi miring AG sama dengan diagonal ruang 4 akar 3 meter. Dengan demikian, sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Sama dengan CG per AG. Nah, CG berarti 4 per AG 4 akar 3.
Nah, sama dengan 1/akar 3. Jadi, sin alfanya sama dengan 1/akar 3. Latihan menyederhanakan pengukuran sudut dalam navigasi udara terkadang digunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakan perhitungan posisi. Jika Anda memiliki ekspresi cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta adalah titik-titik. Jawaban ini nantinya tuliskan di kolom komentar di YouTube. Terima kasih.